Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adriana dengan nomor BP 19101152630063 dari kelas F2. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang SCM dan CRM, yang dimana termasuk dalam mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Muhammad Hafiz Eskom MKom. Yang pertama, SCM atau Supply Chain Management. Definisi dari SCM adalah konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Suatu supply chain terdiri dari perusahaan yang mengangkat bahan-bahan baku dari bumi atau alam. Di sini raw materials, supplier bahan-bahan pendukung produk atau logistik, di sini suppliernya, perusahaan yang mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen. Di sini adalah manufacturingnya. Dan selanjutnya distributor atau distribusi. Selanjutnya retail yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir atau nantinya ke customer. Pada supply chain biasanya terdiri 3 macam aliran yang harus dikelola, yakni aliran barang atau flow of product, aliran uang atau flow of funds, dan aliran informasi atau flow of information. Aliran barang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Contohnya, bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produk selesai diproduksi, mereka dikirim ke distributor, lalu ke pengecer atau retail, kemudian ke pemakai akhir atau customer. Aliran uang mengalir dari hilir ke hulu, dan aliran informasi akan mengalir dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Terus contohnya seperti informasi tentang ketersediaan produk di supermarket dibutuhkan para distributor maupun pabrik. Sedangkan informasi ketersediaan kapasitas produksi yang ada di supplier juga dibutuhkan oleh pabrik. Ini adalah tujuan dari SCM itu sendiri. Tujuan dari supply chain adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan, serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Dasar dari supply chain adalah memaksimumkan keseluruhan nilai atau value supply chain yang diciptakan, seperti penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain, mengurangi waktu, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Yang ketiga adalah manfaat dari SCM. Perusahaan mengetahui bahwa sistem SCM dapat memberikan kunci manfaat bisnis seperti yang pertama, pengolahan pesanan yang lebih cepat dan lebih akurat. Yang kedua, pengurangan level persediaan. Yang ketiga, percepatan waktu ke pasar. Yang keempat, biaya transaksi dan bahan yang lebih rendah. Yang kelima, hubungan strategis dengan pemasok. Manfaat SCM ditunjukkan untuk membantu perusahaan mencapai ketangkasan dan kepekaan dalam memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan mitra bisnisnya. Mengembangkan sistem SCM telah terbukti menjadi aplikasi teknologi yang kompleks. Jadi, mencapai nilai bisnis dan sasaran nilai pelanggan serta tujuan manajemen rantai pasokan menjadi sebuah tantangan utama bagi kebanyakan perusahaan. Yang selanjutnya dibahas adalah tantangan dari SCM itu sendiri. Menciptakan SCM seketika adalah hal yang menakutkan dan berkelanjutan, serta seringkali menjadi kegagalan karena beberapa alasan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan perencanaan permintaan yang tepat. Yang kedua, kurangnya kolaborasi yang cukup antara pemasaran, produksi, dan departemen manajemen persediaan dalam sebuah perusahaan, dan dengan pemasok, distributor, dan lain-lainnya yang akan merusak sistem SCM tersebut. Perkiraan permintaan yang tidak akurat terlalu optimis yang menyebabkan produksi utama, persediaan, dan masalah bisnis lainnya. Tidak peduli seberapa efisien seluruh proses manajemen atau pasokan yang telah dibangun. Selanjutnya adalah CRM atau Customer Relationship Management. Definisi dari CRM adalah dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian umum, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan, yaitu terdiri dari analisis, dokumentasi, promosi, order, database, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien,
sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup dalam kutip lifetime yang menguntungkan. Tujuan dari CRM yaitu dalam bidang pariwisata yang merupakan perusahaan jasa yang memiliki tujuan dalam penggunaan CRM antara lain yaitu meningkatkan laba perusahaan dengan cara menggunakan hubungan yang sudah ada antara perusahaan dan pelanggan untuk melakukan penjualan, upselling, dan cross-selling, yang pada waktu bersamaan juga meningkatkan keuntungan perusahaan melalui identifikasi, penarikan, dan pemilihan pelanggan terbaik. Yang kedua, menciptakan pelayanan yang memuaskan menggunakan informasi yang terintegrasi. Dengan menggunakan informasi pelanggan yang lebih baik, dalam mencukupi kebutuhan pelanggan dapat menghemat waktu pelanggan dan mengurangi frustasi. Yang ketiga, menampilkan konsistensi, prosedur, dan proses saluran jawaban. Dengan meningkatnya saluran hubungan pelanggan, banyak pekerja pula yang tercakup dalam transaksi penjualan, tanpa ukuran dan kompleksitas perusahaan yang memperbaiki proses dan konsistensi prosedural dalam pengolahan angkutan dan penjualan. Ini adalah manfaat dari CRM. Ada banyak manfaat bisnis yang potensial dari manajemen hubungan pelanggan. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi dan membuat target bagi pelanggan yang terbaik. Mereka yang paling menguntungkan bisnis sehingga mereka dapat dipertahankan sebagai pelanggan abadi. Yang kedua, memungkinkan kustomisasi seketika dan personalisasi dari produk dan layanan berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan kebiasaan membeli dari pelanggan dan siklus hidupnya. Yang ketiga, melacak kapan pelanggan menghubungi perusahaan. Yang keempat, memudahkan sebuah perusahaan untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan layanan dukungan superior di seluruh titik kontak yang dipilih pelanggan. Ini adalah tantangan dari CRM itu sendiri. Ada beberapa tantangan dalam penggagalan CRM, di antaranya. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan tidak dijamin, dan bahkan telah terbukti suka dipahami di banyak perusahaan. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan persiapan dari gagasan CRM tersebut. Yang ketiga, terlalu sering, manajer bisnis bergantung pada aplikasi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis tanpa terlebih dahulu mengembangkan perusahaan proses bisnis dan mengubah program manajemen yang dibutuhkan. Yang keempat, proyek CRM yang gagal diterapkan tanpa adanya keikutsertaan pemangku kepentingan bisnis. Yang terakhir adalah karyawan dan pelanggan tidak dipersiapkan terhadap proses baru atau tantangan yang merupakan bagian dari implementasi CRM baru. Berikutnya adalah perbedaan antara SCM dan CRM. Perbedaan mendasar antara SCM dan CRM adalah ditinjau dari objek prosesnya, di mana proses SCM memastikan bahan baku yang dibutuhkan oleh pelanggan terpenuhi, sedangkan CRM berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan dan layanan yang mereka butuhkan. Tentunya ditinjau dari waktu pelaksanaannya, di mana proses SCM dilakukan sebelum produk dilempar ke pasar, sedangkan CRM sesudah produk tersebut dilempar ke pasar. Ditinjau dari yang ditanganinya, SCM menangani dan memiliki relasi dengan vendor atau supplier, sementara CRM fokus menangani pelanggan dan pelayanan pada mereka. Ditinjau dari aset strategisnya, di mana SCM aset strategisnya ialah relasi antara mitra bisnis, sedangkan CRM aset strateginya ialah informasi yang menyangkut transaksi dan profil pelanggan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.